Oke, selamat siang dan sore. Kita kembali berjumpa kembali dalam mata pelajaran akidah akhlak di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini nanti kita akan membahas atau kita akan mempelajari mengenai apa itu peristiwa tahkim. Jadi ini melanjutkan dari materi yang kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemarin pertemuan 1-2 kita sudah belajar tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Di pertemuan kali ini nanti kita akan fokus pada peristiwa tahkim itu sendiri. Mengatakan ada sejarah ilmu alam. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh, mari terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan doa kasihnya. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Silakan ketika saya absen, kalian tunjuk jari dan sebutkan peristiwa-peristiwa penting dalam anak Indonesia yang kamu tahu. Misal, saya mengambil Mas Hafiz, nanti tunjuk jari dan mengatakan Islam, karena termasuk peristiwa Islam. Paham nggak? Itu kata yaitu apa? Memang kami kemarin kita sudah menonton film Paragon. Orang Indonesia ada yang tahu. Ada, oke, terus muka terus Pak Usul Rokunan mau peristiwa saudara-saudara ini hari ini peristiwa sejak kapan dan kemudian menjadi peristiwa? Apa peristiwa ada di terus orang itu nggak cuma bilang ada perang lagi orang panik es orang panas sawit dalam Islam jadi orang ini apa terus bukti peristiwa mengenai pembunuhan kali peristiwa pertama kali peristiwa pertama kali penyelamatan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pada
pertemuan kali ini kita akan belajar atau melanjutkan dari bab 1, yaitu bab tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam ada apa aja? Mas Fata, masih ingat gak? Kita baca pada bisa ini. Terus Kemudian ada masa all ulang ini. terus Ada masa ya. terus Ada masa ya. akhir Ada masa bentuknya ya. pada peristiwa akibat Islam pada saat masih hidupnya Nabi seperti apa enggak saya? Masih ingat enggak? Mana sudah saya jelaskan? Kalau bisa kasih satu kartu belum ada yang namanya air aliran. Apabila terjadi perbedaan lain dari suatu persoalan, maka semua para sahabat itu langsung berkonsultasi pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dulu pada saat Nabi Muhammad masih hidup, umat Islam itu masih sangat kuat. Karena apa? Karena pada saat setiap kali ada permasalahan, semua orang baik itu sahabat atau pengikut-pengikutnya bertanya langsung kepada Nabi Muhammad. Permasalahan itu mulai muncul ketika Nabi Muhammad wafat. Banyak perbedaan-perbedaan yang muncul. Cuma karena setelah banyak masalah yang Nabi itu digantikan oleh sahabat Abu Bakar, Abu Siddiq, terus dilanjutkan sudah. Bakar sudah. Sudah tidak nih. Terus setelah itu permasalahan itu dimulai ketika masa kepemimpinan sahabat Utsman. Jadi pada saat kepemimpinan sahabat Utsman itu banyak huru-hara dalam politik yang itu belum mampu diatasi oleh sahabat Utsman. Akhirnya belum sempat untuk mengatasi hal itu, sahabat Utsman itu sudah wafat terlebih dahulu. Akhirnya mau tidak mau sahabat Ali yang menggantikan. Kan kata yang tahu nggak wafatnya sahabat Utsman karena apa? Kenapa Bismillah? Iya, Bismillah. Sahabat Utsman itu dibunuh. Dan pada saat itu kelompok yang mendukung Utsman itu meminta sahabat Ali untuk mencari tahu apa penyebab siapa dalam dari terbunuhnya sahabat Utsman. Dari masa kepemimpinan sahabat Ali akhirnya muncullah yang namanya peristiwa tahkim yang akan kita bahas. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran kita Oke, tujuan dari kita mempelajari peristiwa tahkim ini adalah yang pertama yaitu untuk menganalisis apa itu pengertian peristiwa tahkim tersebut.
Peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim itu dimulai ketika sahabat Ali bin Abi Thalib itu menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sangat sulit. Peristiwa pembunuhan sahabat Utsman itu menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan, karena ketika ya kan kepemimpinan dari sahabat Utsman itu belum selesai, karena dia itu terbunuh. Akhirnya mau tidak mau karena dari 4 sahabat yang sisa sahabat Ali, akhirnya yang melanjutkan kepemimpinan itu ya sahabat Ali itu. Tapi ketika sahabat Ali menjadi pemimpin itu banyak sekali problem, banyak sekali permasalahan yang dimana permasalahan itu sangat berat, sangat sulit untuk dihadapi. Salah satunya apa, yaitu pihak dari atau yang berada dalam pihak sahabat Utsman itu menuntut sahabat Ali sebagai orang yang melanjutkan estafet kepemimpinan itu untuk mencari tahu siapa dari pembunuhan sahabat Utsman tadi. Pada saat itu sebenarnya sahabat Ali itu sudah bersungguh-sungguh, sudah mencari, sudah berusaha mencari jalannya. Tapi sebelum sampai situ, Muawiyah itu dia tidak mau baiat kepada sahabat Ali secara terang-terangan. Maksudnya tidak mau menurut, tidak mau menurut atas apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan dari sahabat Ali. Itu setelah akhir yang karena Muawiyah kan dia itu dalam pihaknya Utsman, kasarannya pendukungnya Utsman. Memang ketika seseorang sudah fanatik terhadap suatu hal, itu emang akan dia sudah tahu sekali. Ketika saya sudah fanatik terhadap suatu pemimpin, pemimpin itu dibunuh,
caranya pokoknya melanjutkan estafet kepemimpinan harus segera mengurus tuntas itu. Pada saat itu Muawiyah itu sebagai gubernurnya, dan Muhammad Ali itu rakyat Ali Indonesia sebagai presidennya. Tapi namanya gubernur kan menurut sama presidennya sama pemimpinnya. Tapi Muawiyah itu tidak mau. Muawiyah dibesarkan itu menolak secara tegas, secara terang-terangan sahabat Ali sebagai pemimpinnya. Dan di suatu hari Muawiyah itu menyusun strategi untuk apa? Ya untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib atau bahasanya perang. Dan akhirnya bertemulah dua belah itu yang dinamakan kita sekarang dengan namanya perang yang awal itu perang sivil. Perang sivil itu perang antara suku dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan pihak sahabat Ali. Dalam pertempuran di perang sivil itu, pasukan sahabat Ali itu hampir mencapai kemenangan. Tapi Amr bin As, salah satu pihak dari Muawiyah, itu mengamati pasukannya semakin terpojok. Kan perang itu berlangsung ya nggak cuma 1 hari 2 hari, itu harus mingguan. Tahun ini Amr bin As itu yang berbeda dengan Muawiyah itu, dia melihat wah ini pasukan Muawiyah sudah kelemahan, sudah kehabisan tenaga, sudah pokoknya berkurang banyak pasukan ini. Karena sadar akan hal itu kan ketika perang di sini perang pasukan yang kan mesti tanda-tanda kekalahan itu akan dibuat. Karena Amr bin As ini itu akhirnya Amr bin As itu matur dengan Muawiyah, bilang ke Muawiyah, dan intinya kita minta damai itu tidak sahabat Ali. Padahal itu kubur dari sahabat Ali itu hampir menang. Sedikit lagi itu hampir menang. Cuma karena lawannya ya administratif sendiri akhirnya berunding untuk meminta pada saat orang itu tempat berundingnya itu adalah Daumatul Jandal. Itu adalah lokasi yang disepakati untuk dijadikan tempat perundingan. Peristiwa perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah itulah kemudian dikenal dengan sebutan tahkim. Masing-masing dari pihak yang diperankan tadi, baik dari pihaknya sahabat Ali atau Muawiyah itu diwakili sebenarnya atau sejumlah 400 orang. Sebagian juga diberatkan 100 orang. Jadi setiap kelompok diwakili 100. Ini nggak pernah semua. Di pihak Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan di pihak Muawiyah dipimpin langsung oleh tadi yang dibawa tadi Amr bin As. Dalam dialog antara delegasi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah itu dicapai satu kesepakatan bahwa untuk meredakan pertikaian
maka sahabat Ali dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Jadi kesepakatan itu dari hasil rujukan ditunjuk kesepakatan yang seperti itu. Yang intinya adalah sahabat Ali dan Muawiyah itu harus diturunkan dari jabatannya. Jabatannya Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, sedangkan Muawiyah itu menjadi setelah Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan pidatonya seperti yang sudah diduga. Biasanya lalu diduga oleh Ibnu Abbas pada saat kan mau menyampaikan pidato ini dari pihak ahli tadi sudah menyampaikan pidatonya. Padahal sebelum menyampaikan pidato ini jangan sampaikan pendapatnya karena kami sudah diduga oleh amal. Sekarang dari pihak Amr bin As berbicara di depan semua delegasi. Beliau berbicara, kalian telah mendengarkan sendiri Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib, dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan Abu Musa al-Asy'ari. Dengan demikian, atau pada saat ini juga saya nyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah pemimpin umat Muawiyah, adalah petunjuk kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya. Jadi modus perang sudah pernah berlangsung berhari-hari. Ketika pihak lawannya Ali bin Abi Thalib sudah mau kalah, mereka mengganti strategi dengan mengajak berunding. Berunding itu ya pihak Ali itu yang dirugikan karena pada akhirnya yang lawannya dari rundingan tadi sudah sepakat bahwa yang dicopot itu adalah jabatannya Ali dan jabatannya Muawiyah. Tapi setelah rundingan tersebut, pihak dari Muawiyah itu malah mengatakan bahwa yang dicopot jabatannya itu adalah jabatan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Muawiyah membandingkan kepemimpinan dari sahabat Ali karena pihak dari Muawiyah tadi merasa Muawiyah lebih pantas untuk menggantikan estafet kepemimpinan sahabat Utsman daripada Ali. Dari peristiwa itulah akhirnya yang awalnya mereka mengikuti atau mendukung sahabat Ali, gara-gara peristiwa itu ada beberapa atau banyak dari mereka itu belok. Mereka yang kecewa dengan hasil keputusan nanti, kecewa, akhirnya mereka itu membuat kelompok yang namanya kelompok terus bisa dibayangkan di mana awalnya dari berikutnya suasana di tempatnya lagi mana? Membantu dan jalan. Ini jelas, ya kita bayangkan ketika pihak kita sudah mau menang, tapi tiba-tiba pihak musuh merangi kita untuk ayolah akhirnya berdiri tinggal terus gak mau manfaatnya, malah menambah atau membuat umat Islam semakin terpecah belah. Yaudah kita mari berunding saja. Ya kita kan harapannya besok oke, kita berunding, kita diskusi daripada perang, daripada semakin banyak korban jiwa. Tapi ketika kita sudah mau berunding malah kata-katanya kita dibuat. Ya pasti pada saat itu situasinya sangat kacau.
Setelah peristiwa tadi ada beberapa atau ada dampak dari peristiwa apa namanya peristiwa dampak dari peristiwa tersebut umat Islam itu terpecah belah menjadi 3 faksi, yaitu yang pertama adalah kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Jadi di ada kelompok Syiah sekarang masih ada. Terus nomor 2 ada namanya pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian kita kenal dengan nama kelompok Khawarij. Terus yang ketiga itu kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kita tidak heran kalau umat Islam saat ini itu terpecah belah antara ulama, antara habaib di kota, antara kiai dan memang itu sudah dari dulu. Kalau Kevin zaman ini para sahabat itu memang sudah terpecah belah. Cuma kemudian dahulu bisa terselesaikan dengan baik. Perpecahan itu muncul ketika yaitu sahabat Ustaz Syedro digambar oleh sahabat Ali, akhirnya berubah terjadi. Cuma ya emang alhamdulillahnya walaupun seperti itu agama ini tetap terjaga. Umat Islam itu tetap kita menjadi agama yang besar. Kalau bersyukur kita ya sebagai generasi manusia harus menjaga pembelajaran ini ya, dari belajar peristiwa taktik ini datanya apa, tujuannya apa, ya kita itu mempunyai karakter kita yang kuat, memiliki prinsip yang kuat. Jangan mudah termakan isu, jangan mudah jangan mengikuti arus lah. Ini ngomong jelas harus punya akidah yang kuat, harus belajar taat dari kelas 7 karena tes dan bahwa nanti kalian juga khusus belajar tentang apa kalian juga udah mondok sudah banyak kalian ngaji maksudnya masuk apa namun kalau tas wajah itu ada gabung kuat dengan pisau wayang dengan pun sambil video wayang harus diboyo sebelum sekolah sebelum mondok sebelum ngomongan atau ini duit jelas piro dengan perbankan akidah jangan sekolah mau gimana pun keadaan kita susah tetap kita pegang sekarang belum pertama apa itu tapi sangat pernah pertaruhkan akidah semangat baik mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang peristiwa akhir. Kalau ada yang bertanya silakan. Sekarang bertanya. Apa bertanya? Itu. Oh, sebentar. Apa bertanya? Sebentar. Saya hah? Ya, oh, ada mas. Oh, Bapak dari peristiwa hakim. Oke, karena yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Kang Miftah
dampak dari peristiwa tadi apa Mbak? Mbak Naya tadi sudah jelas. Materi ketiga yaitu bahwa yang tersirat pada ekonomi politik yang kemudian yaitu untuk kemanusiaan. Yang kedua percayaan bahwa ada baik yang kemudian telah merasakan baik. Dan yang ketiga apa yang dihukum oleh yang harus Dampak dari peristiwa tadi itu ada negara di yang pertama adalah kelompok yang tetap setia kepada sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi embel dari kelompok Syiah. Itu dampak yang pertama. Terus yang kedua itu pecahan kelompok dari Ali bin Abi Thalib. Itu maksudnya adalah kelompok yang nggak senang dengan keputusan di Prasasti tadi itu. Itu jenis kelompok Khawarij. Itu yang ketiga itu kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Dulu pada awalnya itu aliran Khawarij itu hanya memperdebatkan persoalan politik. Namun menjalan persoalan akidah. Misalnya sikap mereka terhadap Utsman, terhadap Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dan dinilainya sebagai kafir karena dianggap mencampur adukan antara yang benar dengan yang palsu. Karena itu mereka akan untuk membunuh sahabat Ali, membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan dan membunuh Ahmad bin. Jadi kelompok mereka asli ya kalau bahasa saya pikir kelompok ya saya pikir mau mergo dukungan ini malah melakukan keputusan di Prasasti tadi. Akhirnya mereka itu terus jadi bahas politik. Dia awalnya bahas politik, tapi setelah bahas politik malah menjalan ke akidah. Anggapannya orang Khawarij itu sahabat Ali, terus Muawiyah dan kelompoknya itu kafir. Kenapa? Karena mereka itu mencampurkan antara sesuatu yang benar dan yang salah. Jadi kelompok keras. Gampang mudah dituduh orang kafir. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Jadi itu remaja, teman-teman. Ilmu yang ditugaskan untuk membunuh itu adalah ilmu muljan. Itu di Kufah. Terus yang membunuh Muawiyah itu adalah Hajar bin Abdullah. Sedangkan yang ditugaskan untuk membunuh Amr bin As itu adalah Amr bin Bakar. Itu di Mesir. Yang membunuh Amr bin As itu di Mesir. Namun pada akhirnya dari rencana yang sudah sedemikian rupa, benar-benar matang, yang sudah dikira harus dipakai rencana kita akan berhasil. Itu mewariskan sebagai tahan. Pokoknya awakmu bagian membunuh sahabat Ali, awakmu membunuh Muawiyah, awakmu membunuh siapa lagi satu Ahmad bin As. Terus perspektif ini sudah berhasil. Tapi pada akhirnya yang berhasil dibunuh itu hanyalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah hanya memerangi korban dan Amr bin As itu selamat dari Islam sebelumnya dari rencana yang sudah dibuat oleh Khawarij tadi.
Soal ini seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kita belajar keterampilan dan sosial ini hal apa yang kamu pelajari, apa yang bisa kamu pelajari pada siang sore hari ini. Yang bisa mengamalkan dari beberapa tadi. Ya, kalau nomor kuat, terus katanya, selain nomor kuat tadi apa? Bagaimana keputusan dari pemimpin? Nah, kalian bisa tahu ya jelas kita harus memperkuat akidah kita. Karena apa? Karena semakin ke depan itu setelah akidah kita kuat, nanti kita gampang emosi, waktu jadi ini kasus positif, mau kita sih jurung kapal ini langsung emosi, buat mati-mati. Jadi kita perkuat akidah kita. Nah, kita harus kuat insya Allah nih. Keadaan ini baik, akidah populer ini mesti kita berpegang dengan akidah kita. Kita kalau akidah harus itu untuk jadi dengan perkataan hari ini oke. Karena di waktu ini saya berikan sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita. Saya ucapkan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.